Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Wisnu Bangun Channel. Pertama saya akan sampaikan izin untuk para wartawan senior di seluruh Indonesia. Hari ini saya ingin menyampaikan atau membuat video cara mudah membuat lead berita atau kepala berita. Video ini saya sampaikan untuk wartawan pemula di seluruh Indonesia yang sangat energik. Mudah-mudahan teman-teman wartawan muda yang ada di Indonesia dalam keadaan baik-baik semuanya. Teman-teman, untuk dipahami bahwa lead atau kepala berita dalam suatu tulisan atau laporan wartawan ini merupakan hal paling penting, karena pada lead pula lah pembaca akan memutuskan untuk meneruskan bacaannya atau berhenti terhadap laporan wartawan yang ditulis di media massa. Teman-teman semuanya, suatu hari saya pernah menemukan salah satu catatan yang ditulis dalam buku terbitan LP3I pimpinan Ashabi Siregar. Di dalam buku itu saya menemukan catatan yang bunyinya kira-kira begini. Lead berita, tulis buku tersebut, diibaratkan etalase yang terpasang di pintu masuk toko. Ya. Lead berita diibaratkan seperti etalase yang terpasang di pintu masuk toko. Dari pajangan yang ada di dalam etalase itu, orang atau calon pembeli akan menentukan apakah akan masuk ke dalam toko tersebut atau memutuskan tidak masuk dan tidak jadi membeli. Artinya teman-teman, bahwa lead berita sangat menentukan apakah seseorang akan terus membaca atau berhenti tidak melanjutkan bacaannya. Nah, atas dasar itu pula, setiap penulis atau wartawan dituntut untuk membuat lead berita yang menarik dan enak dibaca. Teman-teman semuanya, lead berita yang baik adalah susunan kata pada kalimat laporan berhasil menjawab semua pertanyaan yang ada dalam teori 5W1H. 5W1H ini bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira bunyinya adalah apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Teman-teman, dalam membuat lead berita, kita dianjurkan agar bisa mendeskripsikan seluruh isi dalam tubuh berita tanpa harus membaca seluruhnya. Orang yang membaca tulisan kita akan memahami apa yang kita buat. Pertimbangan ini dibuat maksudnya agar pembaca tak berlama-lama membaca isi keseluruhan tulisan yang kita laporkan. Karena si wartawan juga harus memahami kesibukan pembaca. Ya. Si wartawan juga harus mempertimbangkan bahwa pembuatan lead berita tidak mengakibatkan pembaca jadi jijik atau ngeri saat membaca kepala berita yang kalian buat. Saya berikan contoh. Dalam satu kalimat umpamanya ada kata muntah-muntah atau korban khususnya terburai keluar akibat tikaman senjata tajam
dan lain sebagainya. Dalam pembuatan lead ini, agar teman-teman tidak bingung saat berhadapan dengan komputer untuk memulai membuat berita, pertama-tama yang perlu ada dalam pikiran teman-teman semuanya adalah akan membuat apa atau berita apa. Kalau saya dulu, bahkan hingga saat ini, saya menggunakan cara seolah-olah memerintahkan komputer untuk bertanya kepada saya. Pertanyaan komputer kira-kira begini. Hei, mau apa kesini? Bikin berita, jawab saya. Berita apa? Tanya komputer berikutnya. Ada seorang laki-laki ditemukan dalam keadaan sudah mati, kata saya menjawab. Loh, bagaimana bisa terjadi? Ya, dia tergantung di dahan pohon mangga, kata saya. Lantas komputernya saya suruh tanya lagi. Di mana itu kejadiannya? Saya jawab. Di Desa Telaga, Kecamatan Waringin, Kabupaten Batanghari, Sumatera Utara. Kapan itu kejadiannya? Minggu, tanggal 13 April 2021. Saya menjawab. Nah, setelah 5 pertanyaan ditambah 1 pertanyaan, itu saya jawab seluruhnya. Rangkaian jawaban itu selanjutnya saya susun menjadi kalimat. Nah, kalimat inilah yang saya jadikan sebagai kepala berita. Hasilnya kira-kira begini. Seorang laki-laki ditemukan tergantung dalam keadaan sudah tewas di dahan pohon mangga di Desa Telaga, Kecamatan Waringin, Kabupaten Batanghari, Sumatera Utara, Minggu 13 April 2021. Saat ditemukan, laki-laki tersebut mengenakan pakaian batik berwarna coklat dalam posisi leher terjerat tali plastik warna biru. Dalam kasus seperti ini, saya ingatkan kepada teman-teman, jangan menulis dalam laporan umpamanya seorang laki-laki ditemukan tewas gantung diri sebelum ada pertanyaan resmi dari kepolisian. Untuk kasus seperti ini, teman-teman cukup menulis faktanya saja, bahwa laki-laki tersebut ditemukan dalam keadaan sudah tewas dalam posisi tergantung. Sementara penyebab kematiannya, sebaiknya teman-teman menunggu hasil dari pihak kepolisian, karena pihak polisilah yang berwenang memberikan keterangan perihal penyebab kematiannya. Itulah teman-teman semuanya cara membuat lead yang lengkap untuk menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Demikian teman-teman video saya kali ini. Video ini dibuat di Kota Serang, Provinsi Banten, Januari 2022. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video saya yang lain.